Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifan dari PK 2014B, NIM 1805508. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang kejahatan kerah putih. Dalam bidang kriminologi terdapat beberapa macam kejahatan, diantaranya adalah kejahatan kerah putih atau white collar. Nah, kejahatan kerah putih ini adalah pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh orang berdasi ini adalah sindiran keras, karena kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari politik, parter, dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan tinggi di dalam jabatannya dengan cara melakukan korupsi dan nepotisme, serta peraturan-peraturan curang yang menguntungkan dirinya dan koleganya atau korporasinya. Dalam kejahatan kerah putih ini banyak itu karena kan dia mempunyai kekuasaan dan tidak langsung merasakannya karena orang itu. Yang kedua saya rangkum kejahatan kerah putih. Dalam kejahatan ruang lingkup kejahatan kerah putih ada beberapa tipe ya. Menurut tipe-tipe ini menjadi hukum pada zaman era B.J. Habibie pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Jadi lengkap dari kejahatan kerah putih tersebut ada 3 dan 4. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah korupsi, yang ketiga ada nepotisme, dan keempat adalah pencucian uang. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum. Pembahasan pertama dari saya ialah teori mengenai kejahatan kerah putih atau white collar crime. Edwin H. Sutherland dalam studinya mengenai kejahatan white collar crime menjelaskan mengenai teori sebab terjadinya kejahatan, yaitu teori asosiasi diferensial. Pada tahun 1947, Edwin H. Sutherland menyajikan teori asosiasi diferensial menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Dan tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Kejahatan white collar crime ialah kejahatan yang dapat dipelajari dan merupakan proses belajar. Ketika para pelanggar tersebut belajar bisnis, secara tidak langsung mereka juga belajar cara-cara melanggar hukum. Dan dari sini timbullah penyelewengan hukum yang mengakibatkan kejahatan itu terjadi. Pembahasan kedua adalah kejahatan kerah putih sebagai perkembangan kajian kriminologi. Konsep tentang kejahatan kerah putih dikembangkan oleh Sutherland sebagai sebuah bentuk kritik terhadap teori-teori kriminologi yang mencoba menjelaskan suatu kejahatan berdasarkan pada struktur sosial dan tingkat ekonomi. Masyarakat miskin dan berasal dari kelas menengah bawah saja yang dianggap sebagai pelaku atau calon pelaku kejahatan. Perkembangan melalui kajian kriminologi dijelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan kerah putih di Indonesia. Pertama, dari segi sejarah. Berdasarkan fakta sejarah, masa penjajahan Belanda pada era VOC telah terjadi KKN besar-besaran. Perilaku dan situasi KKN pada masa VOC secara tidak langsung mendidik mental bangsa Indonesia ke arah KKN. Kedua, dari segi budaya. Budaya senang memberi pada salah satu budaya Indonesia menjadi disalahgunakan. Pada era modern, budaya senang memberi ini cenderung mengarah pada suap. Dan yang ketiga, sekaligus penyebab utama adalah sifat alami manusia yang pada hakikatnya memiliki rasa tidak pernah puas. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah implementasi secara yuridis terhadap kasus suap Zumi Zola. Kasus suap yang dilakukan oleh Zumi Zola diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP.
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Hatifa dengan NIM 1805041. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa saja tokoh mengenai teori kejahatan kerah putih ini. Yang pertama adalah Edwin H. Sutherland. Sutherland menegaskan bahwa white collar criminality is real criminality, atau kejahatan kerah putih itu merupakan kejahatan yang sesungguhnya. Nah, kejahatan ini merupakan fenomena yang biasanya dapat ditemukan dalam kelas-kelas yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat modern. Yang kedua adalah Federal Bureau Investigation atau FBI. Menurut FBI, kejahatan kerah putih adalah berbohong, curang, dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah. Yang ketiga adalah Hazel Cole. Menurut Hazel Cole, kejahatan kerah putih ini merupakan istilah temuan beliau yang menyebutkan berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi baik secara struktural yang melibatkan kelompok orang maupun secara individu. Yang keempat adalah Profesor Mariono Respondiputo. Menurut beliau, white collar crime ini harus memuat dua faktor. Yang pertama, harus mempunyai orang yang terhormat di dalam masyarakat. Jadi orang tersebut harus orang yang terhormat gitu. Terus yang kedua, orang yang mempunyai status sosial yang tinggi dan dilakukannya sebenarnya melanggar kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dilakukannya. Terus yang kelima adalah E.R. Ross. Menurut Ross, white collar crime ini adalah orang yang memperoleh kemakmuran yang melakukan tindakan yang memalukan tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Yang keenam adalah Albert Morris. Nah, menurut Albert Morris ini, penjahat kelas atas adalah kelompok penjahat yang tidak pernah secara jelas teridentifikasi karena posisi sosial, intelijensia, dan teknik kejahatannya itu membolehkan untuk dapat bergerak bebas di antara warga masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejahatan kerah putih dan kejahatan bisnis. Seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan bahwa kejahatan kerah putih itu merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta yang memiliki posisi dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang dilakukan. Sedangkan kejahatan bisnis atau business crime secara filosofis itu mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pandangan teori teknologi, teori sosial, dan teori hukum mengenai istilah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dalam mempelajari kejahatan ditinjau melalui aspek kriminologi. White collar crime ini disebabkan oleh occupational crime dan corporate crime. Nah, untuk occupational crime ini dapat terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh individu dihubungkan dengan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan corporate crime terdiri dari pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan korporasi. Kasus white collar crime terdiri dari kejahatan individu maupun korporasi. Sedangkan dalam pandangan sosial, kejahatan adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Kejahatan kerah putih sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan jabatan, kekuasaan, kesempatan untuk melawan kepentingan bersama masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nugraha Saputra, NIM 1801280, mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai data empiris terhadap kejahatan kerah putih di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini termaktub pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai negara hukum, segala aktivitas, tingkah laku, ataupun sikap dari warga negara serta penyelenggara negara itu dibatasi oleh hukum. Jika mereka ada yang melanggar hukum, maka akan diberikan sanksi. Nah, sanksi ini diberikan oleh penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia itu ada 3, KPK, Kejaksaan, serta Kepolisian. Nah, mengenai korupsi ataupun kejahatan white collar crime, nah, ketiga lembaga ini memberantas korupsi karena mempunyai hak dan juga wewenang yang sama. ICW ataupun Indonesia Corruption Watch telah membagi 13 macam-macam modus korupsi. Silakan kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Modus yang sering muncul dari kejahatan kerah putih itu bermacam-macam. Pertama ada markup, yang kedua ada suap, yang ketiga ada penggelapan, yang keempat ada laporan fiktif, yang kelima ada pemerasan, yang keenam ada anggaran ganda, yang ketujuh ada penyunatan, yang kedelapan ada proyek fiktif, yang kesembilan ada pungli, yang ke-10 ada gratifikasi, yang ke-11 ada penyalahgunaan wewenang, yang ke-12 ada markdown, dan yang ke-13 ada penyalahgunaan anggaran. Nah, pemetaan korupsi berdasarkan modus. Nah, dari data yang kami dapat dari ICW, nah, modus markup itu yang paling tinggi. Jumlah kasusnya ada 76 dan nilai kerugian negara itu mencapai 541 miliar. Nah, bisa kalian lihat ya dari angka 1 sampai angka 13. Total ada 454 jumlah kasus dan nilai kerugian keuangan negara itu mencapai 5,6 triliun. Serta nilai suap, gratifikasi, nilai pungutan liar itu mencapai 140,8 miliar dan nilai pencucian uang itu mencapai 91 miliar. Data ini kami ambil dari ICW pada tahun 2018. Pemetaan penindakan korupsi berdasarkan penegak hukum. Nah, kita ketahui bahwasanya ada 3 penegak hukum di Indonesia. Ada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Untuk kasus kejahatan kerah putih, Kejaksaan itu ada 235 kasus, 489 tersangka, dan nilai kerugian keuangan negara ada 235 miliar. Kepolisian ada 162 kasus, 337 tersangka, dan 425 kerugian keuangan negara. Dan KPK ada 57 kasus, 261 tersangka, dan 350 miliar kerugian keuangan negara. Nah, untuk lebih dekatnya lagi, mari kita kenal satu persatu lembaga negara penegak hukum. Yang pertama ada Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegak hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab pada Presiden. Nah, bisa kita lihat pemetaan penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan. Nah, dari tahun 2015 sampai tahun 2018, nah, Kejaksaan untuk kasus korupsi itu mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan, bisa kalian lihat bahwasanya pada tahun 2015 ada 369 kasus, 710 tersangka, dan nilai keuangan kerugian negara 1.200 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 ada 235 kasus, 489 tersangka. Nah, lanjut pada Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Polri dalam peran pemerintahannya yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan pada masyarakat. Nah, pemetaan penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian pada tahun 2015 ada 151
kasus, 285 tersangka, dan 1,100 miliar kerugian keuangan negara. Dan pada tahun 2018 ada 162 kasus, 337 tersangka, dan 425 miliar kerugian keuangan negara. Nah, jika kita lihat pada pemetaan penindakan kasus korupsi oleh kepolisian dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu mengalami fluktuatif. Nah, sifatnya fluktuatif, naik turun. Kita lihat tahun 2015 naik, 2016 turun, 2017 naik, dan tahun 2012 turun. Lanjut kepada penegak hukum yang ketiga, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga independen berdiri sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya tidak ada yang mengintervensi dari pihak lain, sehingga sangat leluasa sekali dalam memberantas korupsi. Bisa kita lihat pada pemetaan penindak kasus korupsi oleh KPK. Nah, pada tahun 2015 ada 30 kasus, 62 tersangka, dan 723 miliar kerugian keuangan negara. Dan pada tahun 2018 ada 57 kasus, 385 kerugian keuangan negara, dan ada 261 tersangka. Nah, dari tahun ke tahunnya KPK mengalami kenaikan untuk memberantasi kasus korupsi. Hal ini dapat kita apresiasi karena KPK telah berhasil memberantas korupsi di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan studi kasus kejahatan korupsi atau kejahatan white collar crime di internasional dan nasional. Nah, perbandingan studi kasus di Indonesia dan Singapura. Yang pertama kami mengambil dari unsur undang-undang. Nah, untuk undang-undang di Indonesia sendiri, nah fokusnya kepada delik atau perbuatan koruptor sendiri. Nah, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk delik tindak pidana korupsi dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk delik pencucian uang. Sedangkan di Singapura, nah undang-undang ini lebih fokus kepada pelaku dari tindak pidana korupsi sendiri. Nah, jadi tidak hanya fokus kepada perbuatan, melainkan fokusnya kepada pelakunya. Apakah pelakunya itu dari pegawai negeri atau pegawai swasta? Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Prevention of Corruption Act tentang penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pegawai negeri. Lanjut kepada lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegak hukum di Indonesia itu ada 3. Ada jaksa, ada polisi, dan juga KPK. Sedangkan di Singapura itu ada 1 lembaganya, yaitu Corrupt Practice Investigation Bureau atau CIB. Nah, jadi CIB ini independen, berpisah dengan kepolisian. Nah, CIB fokus kepada pemberantasan kasus korupsi di Singapura. Lalu yang ketiga ada sanksi. Nah, sanksi di Indonesia, nah adanya sistem yang dikenal sanksi minimal dan sanksi maksimal. Untuk denda yaitu ada 1 miliar dan untuk penjara ada 20 tahun atau seumur hidup. Sedangkan sanksi di Singapura itu sanksi berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda 100 US dollar. Tidak adanya pidana mati di Singapura.